Bintang tamu pada hari ini ya, bukan tamu sih sebenarnya, ya artis lah ya, itu aja pastinya kayaknya. Terus saya hormati pula teman-teman alumni dimanapun berada. Ini baru 16, tolong segera diworo-woro teman-temannya supaya segera masuk di Zoom ya, karena sharing session ini akan berlangsung singkat ya. Jadi tolong teman-temannya yang memang benar-benar berminat diminta untuk masuk Zoom. Di grupnya ada 90 orang Mas Tata sama Mbak Uswatun. Di grupnya itu ada 90 orang kalau nggak salah. Ya, 90 orang. Jadi ini memang lintas angkatan dari mulai adik kelas saya bahkan ada ya sampai angkatan yang terbaru kemarin. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eh, Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa. Ini bukan dalam rangka reuni ya. Ya, kalau dikatakan reuni ya boleh-boleh saja, tapi memang kegiatan ini diselenggarakan oleh Prodi dengan harapan memang teman-teman nanti istilahnya apa punya ajang untuk berbagi, untuk mendapatkan informasi terkait dengan lowongan CPNS yang dibuka untuk kita semua sebagai alumni Prodi Hukum Keluarga Akwal Syahsiah jurusan Syariah FIU Unisba. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah sholawat kita mendapatkan peluang-peluang yang hebat dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin dan mendapatkan peluang itu dengan jalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman alumni yang saya hormati, Mas Tata, Mbak Usmatul Hasanah, mobil khusus yang saya hormati, ya memang sebagai Kaprodi ini teman-teman rata-rata memang ya bahkan Mas Tata ya kalau Mbak Uswatun itu adik kelas saya. Kalau Mbak Uswatun bukan mahasiswa saya ya, adik kelas saya. Tapi kalau Mas Tata itu masih menangis saya jadi dosen. Oh, jadi mahasiswa saya statusnya alhamdulillah ya aku senang jadi guru, jadi dosen kok mahasiswanya lebih sukses dari dia sendiri itu senang. Itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, itu lebih berharga dari mobil Pajero ya, lebih berharga dari mobil Pajero terus terang. Jadi memang sebagai Kaprodi saya apa ya berinisiatif untuk melaksanakan acara ini karena memang terus terang Kaprodi sebelumnya pun juga melaksanakan ini ya. Begitu ada pengumuman pembukaan lowongan CPNS apa namanya diadakan pelatihan, diadakan sharing semacam ini. Jadi saya tinggal melanjutkan saja ya sebagai Kaprodi yang saat ini diberi amanah. Saya tinggal melanjutkan saja acara ini yang sebenarnya sudah berlangsung lama, sudah ada ya sekian kali sudah ada. Dan insya Allah juga kami juga akan berusaha untuk memfasilitasi teman-teman nanti untuk pelatihan SKD atau CAT ya, baik secara online maupun offline ya. Dan kami carikan apa namanya materi yang handal juga seperti kemarin ya. Itu insya Allah yang akan kami upayakan. Kenapa Pak kok Prodi kok kangenan sampai ngopeni alumninya? Karena bagaimanapun alumni itu juga bagian dari kampus, bagian dari program studi, bagian dari apa namanya universitas. Kita tidak bisa dilepaskan dari alumni. Bapak kan alumninya nggak kerja di kampus ya. Kalau saya kerja di kampus jelas ya, alumni yang jelas-jelas terikat. Tapi kalau jenengan meskipun tidak kerja di kampus, tapi jenengan mempunyai alma mater yaitu
bagaimanapun alma mater jenengan yaitu Universitas Islam Sultan Agung yang harus terus jenengan jaga, harus terus jenengan apa namanya jaga kehormatannya. Maka dari itu Prodi kemudian berinisiatif untuk mengadakan sharing session semacam ini dan yang kami undang sebagai pemateri, sebagai bintang tamu, sebagai orang yang akan membagi pengalamannya. Oh ya Mas Alwi saya lupa share link Zoom ke Pak Fadlur, lupa Oh saya. iya, siap, Tolong siap. share Mas Alwi. Oke. Yang kami undang di sini adalah orang-orang yang memang sudah goal ya, sudah mencapai goalnya. Eh, kalau goal itu adalah tujuan itu adalah apa namanya menjadi PNS, maka mereka sudah mencapai itu. Mas Miftahuddin Zulfa ini atau yang akrab dipanggil Mas Tata ini eh, dulu angkatan 2014 Mas ya. Mas Tata angkatan 2014 sebagai mahasiswa Betul. angkatan 2014 menjadi PNS tahun 2020. Jadi 2014 lulus 2018 jadi PNS 2020 ya. Kok nggak langsung Pak? Ya memang nggak langsung, malah Mbak Uswatun ini lebih lama lagi. Mbak Uswatun ini angkatan 2010, lulusnya 2014. Mas Tata baru masuk, Mbak Uswatun udah lulus ya. Nah, tapi ternyata Mbak Uswatun 2014 sampai 2023 baru jadi PNS ya. Nah, lama lagi, lebih lama lagi masa tunggunya. Sebenarnya nggak nunggu juga sih, tapi memang Mbak Uswatun ini dalam apa riwayatnya nampaknya yang saya dengar kemarin mencoba untuk mendaftar PNS itu tahun 2021 dan 2023. Ternyata 2023 itu lolos. Jadi memang kegagalan untuk masuk menjadi PNS dengan beberapa faktornya itu memang sangat lumrah sekali. Artinya tidak boleh dijadikan alasan, ah saya kemarin habis gagal kok, terus kemudian nggak maju lagi. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Mas Miftahuddin Zulfa juga saya yakin gagal beberapa kali. Nah nanti akan biar biar mereka sendiri yang cerita nanti. Tapi saya sedikit akan yaitu tadi memperkenalkan ya Mbak Uswatun ini PNS di NTT di analis perkara di PN Pengadilan Negeri Waika mana mana Waika Bubak ya. Baik, Terus Kak Bukap. Mas Miftahudin dan Mas Tata ini di Maumere Mas ya, PN Maumere di NTT sama-sama di NTT-nya. Ya, nah kok bisa Pak di apa namanya di PN Pak? Ya bisa ya. Jawabannya ya bisa nanti biar mereka nanti yang cerita bagaimana kisah mereka dari awal jadi alumni sampai daftar PNS satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang beberapa kali gagal sampai akhirnya berhasil. Itu nanti biar teman-teman yang cerita langsung. Ya, oke saya berharap acara ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh teman-teman. Silakan yang penting-penting dicatat. Apa sih kiat-kiatnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, sedikit saya memberikan informasi, beberapa kali saya mengantarkan teman-teman mahasiswa, tapi jangan tanya Pak Nizar ya. Pak Nizar sudah berapa kali ngelamar PNS? Nggak pernah. Ya. Saya nggak pernah. Pengalaman ngelamar PNS itu saya hanya baru sampai apa namanya nyari apa Mas kartu kuning namanya Mas ya. Apa itu kartu kuning itu ya? Yang di apa namanya? Apa kok imigrasi sih apa ya? Saya lupa namanya itu sampai pengalaman cuma itu pun apa namanya bukan saya yang maksa, bukan saya yang ingin, karena memang dari dulu memang udahlah saya memang di dunia pendidikan kayaknya gitu. Jadi apa namanya jangan tanya Pak Nizar. Tapi kalau pengalaman saya mengantarkan mahasiswa PPL dan selalu yang menyambut adalah Bapak Ketua PA ya di Kendal, di Semarang dan di kota-kota yang lainnya juga komentarnya sama. Komentar yang sama yang saya terima adalah pesannya itu sama. Pesan bapak-bapak ketua PA, bapak-bapak hakim kepada kami yang mengampu apa namanya prodi ya di universitas tempat di mana teman-teman calon-calon hakim ini nanti menempa pendidikan itu pesannya sama, pesannya satu, Mas tolong diperkuat
kemampuan teman-teman syariah, ya, kemampuan teman-teman syariah dalam hal penyelesaian soal-soal SKD. Itu pesannya cuma itu, ya, nggak ada penguatan pesan diperkuat hukum acara perdatanya, diperkuat hukum acara, nggak ada, karena semuanya itu udah ada jelas, ya. Tapi kalau CAT itu memang kita kalah. SKD itu memang kita kalah dengan teman-teman alumni yang hukum umum, ya, kita kalah, ya. Makanya kualifikasi itu sehingga kalau masuk ke sana, ya, kalau masuk ke sana barangkali mungkin perbandingannya lebih banyak dari teman-teman dari ilmu hukum, ya, yang umum dibandingkan dengan dari syariah. Padahal eh, pengadilan agama itu kabarnya butuh hakim itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Sempat ada moratorium dari Bapak Presiden Jokowi itu selama beberapa tahun sehingga menyebabkan kaderisasi dari hakim di PA ini melambat, ya, ya, melambat bahkan sempat terhenti, ya. Itu yang mengakibatkan beberapa PA sangat butuh sekali hakim dalam jumlah yang lumayan banyak. Oleh karenanya sebenarnya sangat terbuka sekali peluang bagi teman-teman apa namanya alumni syariah ini untuk masuk, sama seperti Mbak Uswatun, sama seperti Mas Tata, ya, sama, peluangnya sama, asalkan yaitu tadi yang beda adalah bagaimana cara untuk mencapai mendapatkan goal itu, mendapatkan peluang itu yang beda. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti jenengan bisa dapat ilmu dari Mas Tata, dari Mbak Uswatun. Saya kira acara acara siang hari ini santai saja, ya. Insya Allah saya akan hadir dari awal sampai akhir meskipun dengan kamera off saya sendiri santai, ya. Saya pakai kaos memang sengaja. Ngapunten Mas Tata, ya. Saya pakai kaos wong dino setu kok ora kantor, ya. Jadi jadi memang saya bikin santai aja. Yang penting teman-teman silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan tanyakan. Oh ya, sedikit yang ingin saya tambahkan juga kemarin kabar gembiranya, ya, kabar gembiranya kemarin Pak Fat belum masuk, Mas Alwi. Belum bisa tak WA centang satu. Oke, nanti coba tak telepon habis ini. Heeh. Kabar gembiranya kemarin ketika ada sedikit polemik, ya, sedikit polemik di edarannya MA itu nggak ada hukum keluarga atau akwal ya untuk peluang-peluang itu. Kemudian memang dari Persatuan Dosen Hukum Keluarga Islam, ya, para pembesarnya tentunya para pengurusnya dari Asosiasi Prodi juga itu mengusulkan kepada MA untuk apa namanya untuk menambahkan dan ternyata dikabulkan oleh MA, artinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung bahwasanya memang ya ini hukum keluarga ini sebenarnya juga masuk SH yang memang masuk kualifikasi. Nah, terkait dengan bagaimana nanti teknisnya dan lain sebagainya, dan nanti biar Mas Tata sama Mbak Uswatun yang menjelaskan. Tapi kalau jenengan tanya Pak, apa berpeluang Pak di edarannya, soalnya nggak ada peluangnya ada. Kemarin sudah saya share di beberapa grup alumni bahwasannya ada audiensi yang dilakukan oleh Asosiasi Prodi Hukum Keluarga Islam dan menghasilkan beberapa rekomendasi itu tadi salah satunya ya memang kita sebenarnya masuk. Ya lucu, konyol sebenarnya lihat dari edaran saya juga nggak tahu, ya, sekelasnya MA ada kesalahan dalam apa namanya edaran, ya, tapi memang ya manusiawi. Kalau dilihat sisi manusianya, ya, ya manusiawi. Karena memang lucu di edarannya itu ilmu falak masuk, tapi malah hukum keluarga nggak masuk, ya. S1 ilmu falak malah masuk. Nah, gelarnya sama-sama SH, tapi ilmu falak perbandingan madhab malah masuk. Kita yang lebih banyak apa namanya materi ilmu hukumnya lebih banyak justru malah tidak dicantumkan. Nah, itu yang kemarin sedikit menjadi polemik di awal-awal pendaftaran apa pembukaan pendaftaran CPNS itu, pengumuman, ya, sosialisasi itu. Oke, itu sambutan dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Langsung saja setelah ini saya serahkan kembali ke Mas Alwi sebagai pembawa acara untuk nanti apa namanya dibagi waktunya, Mas. Mungkin nggak usah lama-lama untuk sharing sessionnya, untuk sharing dari materinya nanti lebih banyaknya ke tanya jawab, nggak apa Mas Alwi?
Oke, nanti Mas Tata, Mbak Uswatun, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu ya di tengah kesibukan jenengan berdua. Semoga ini semua menjadi amal soleh bagi jenengan ya. Tentunya jenengan juga akan ikut senang kalau adik-adik kelas jenengan ini bisa menyusul prestasi jenengan berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan diikuti dengan baik ya, dengan tertib ya. Dan saya pesannya memang tolong memang teman-teman menjaga kedisiplinan karena memang itu kunci ya. Saya lihat tadi di Zoom itu yang disiplin itu Mas Tata sama Mbak Uswatun. Jam 9 tit sudah masuk bahkan sebelumnya. Sementara teman-teman ini karena belum jadi PNS kali ya, belum disiplin. Padahal kedisiplinan itu dibutuhkan oleh siapapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik. Oke, karena acara ini adalah acara sharing dan tidak formal-formal sekali, maka eh, jadi gimana? Mas Tata memberikan materi 5 menit atau 10 menit, terus dilanjutkan Mbak Uswatun memberikan materi 5 menit, 10 menit, dilanjutkan tanya jawab itu. Itu ya Mas? Boleh, boleh Mas Alwi. Itu Nanti ya? nanti mungkin bukan materi ya, kita sekedar sharing terus langsung disambut tanya jawab aja. Heeh, Jadi mungkin sekedar sharing gitu. benar ke kendala teman-teman semua yang di sini. Oke. Kalau begitu langsung saya serahkan ke Mas Tata, nggih. Mungkin 5 menit Boleh. sampai 10 menit gitu. Ya, Ya, silakan Mas Tata. baik. Terima kasih Mas Alwi eh, yang kami hormati juga Pak Nizar, dosen saya selaku Kaprodi sekarang yang udah menyempatkan kami berdua untuk sharing pengalaman, mungkin sedikit tips and trick. Jadi di sini kami berdua rencananya mau membahas tiga hal. Yang pertama, eh, mungkin hal-hal yang dianggap sepele tapi sebenarnya berpengaruh, yaitu pembuatan akun SSCN, termasuk juga pendaftarannya. Itu mungkin sama teman-teman dianggap hal yang sepele, tapi dampaknya gede, terutama saat seleksi administrasi itu kadang beberapa orang mungkin dari 100% sekitar 20% gagal di situ. Jadi untuk mencegah itu nanti kita jelaskan sedikit. Terus yang kedua eh, lebih ke tips and trick SKD yang nanti dijelasin oleh Mbak Pus. Selanjutnya yang ketiga mungkin kita bahas sedikit tentang peluang ya. Peluang jurusan syariah buat join ke CPNS terutama. Baik, untuk yang pertama itu yaitu pembahasan tentang pendaftaran SSCN. Oh ya, sebelum itu disclaimer dulu tadi dari Pak Kaprodi. Jadi Pak Kaprodi tadi menjelaskan eh, kenapa kami ada masa tunggu ya untuk saya sendiri eh, lulusan tahun 2018 akhir Oktober. Jadi pendaftaran CPNS pertama itu 2019, langsung saya join di 2019, tapi karena COVID jadi dilanjut 2020, jadi saya keterimanya di 2020. Jadi pertama kali daftar terus bisa lolos. Jadi untuk teman-teman semua yang di sini 25 orang, saran saya yang pertama jangan minder. Jadi kebanyakan yang jadi problem di jurusan syariah itu anak-anak syariah itu untuk sekarang kebanyakan minder, apalagi ketemu lulusan-lulusan misal dari UGM, ilmu hukum, ilmu hukum Undip, itu mereka udah ah paling pasti saya kalah deh kalau sama mereka. Padahal kenyataannya itu dari angkatan saya 2019 sampai mungkin yang terbaru-terbaru ini, saya lihat juga anak-anak lulusan PTN terbaik itu juga nggak jauh beda dari kemampuan anak-anak syariah. Karena di angkatan saya sendiri aja anak-anak syariah yang lolos banyak sekali. Mungkin lebih banyak dari anak-anak ilmu. Itu itu yang pertama ya. Mungkin teman-teman jangan minder dulu. Kalau memang ada niat untuk join CPNS, saran saya totalitas.
totalitas buat belajar SKD-nya, karena kalau setengah-setengah, nah itu dia yang nanti endingnya jadi alasan teman-teman buat bilang, ah nanti saya sama ini kalah, saya sama ini kalah. Yang penting teman-teman fokus aja dulu, fokus nilai teman-teman dulu. Kayak kemarin 2023 kayaknya SKD yang keterima di Mahkamah Agung itu sekitar 100 berapa ya? 160-an. Nah, itu berarti teman-teman harus mulai berlatih soal mulai dari sekarang dan mendapatkan nilai 160. Udah banyak soal-soal yang di-share. Nanti juga saya kasih sedikit link buat teman-teman bisa download soal-soalnya. Jadi saya udah kumpulin beberapa soal-soal daripada teman-teman beli buku. Jadi nanti bisa dicetak sendiri atau bagaimana. Yang pertama untuk peluang dulu deh. Untuk peluang dulu. Peluang dulu untuk mahasiswa syariah yang saya baca untuk tahun ini itu yang pertama di analis perkara peradilan Mahkamah Agung. Itu walaupun di pengumumannya nggak ada hukum keluarga atau hukum Islam, tapi kemarin sudah beberapa kali dikonfirmasi bahwa syariah itu bisa. Yang penting kita lulusan hukum keluarga atau hukum Islam itu bisa mendaftar analis perkara peradilan. Itu di Mahkamah Agung yang pertama. Untuk yang kedua, kemarin juga saya mungkin sedikit cari-cari, itu ada dua instansi lain yang selain Mahkamah Agung yang terima hukum Islam. Mungkin nanti Pak Nizar ada tambahan sedikit, hukum keluarga sama hukum Islam beda atau sama. Kalau Pak Nizar bagaimana Pak? Kalau hukum keluarga kita punya sama hukum Islam itu sama nggak? Ya, sebenarnya hukum Islam itu kan apa istilahnya cabang apa pokoknya. Jadi cabang atau rumpun gitu loh ya. Jadi hukum keluarga itu rumpun dari hukum Islam. Maka nggak ada sebenarnya prodi hukum Islam tuh nggak ada kayak. Setahu saya nggak ada. Yang Nah, yang ada itu karena dia cabang, karena dia apa? Kalau istilahnya pokok, kalau kita pakai pokok nanti cabang-cabang itu ya. Istilahnya ya, pohon itu pokok pohonnya, terus kemudian ada cabang-cabang. Nah, pokok pohonnya itu sebenarnya hukum Islam. Nah, nanti cabang-cabangnya ada falak, ada perbandingan madhab, ada hukum keluarga Islam, ada. Nah, itu namanya apa namanya? Maka prodi itu ya yang di cabang-cabang itu bukan di pokok, itu Mas. oh ya, terima kasih Nah, Pak Rudi. Jadi untuk hukum keluarga atau hukum Islam itu yang kemarin saya lihat, terutama hukum Islam ya. Mungkin jika hukum keluarga itu termasuk hukum Islam, mungkin nanti tugas teman-teman semua buat tanya ke instansinya yang saya sebut ini, buat memastikan eh, ijazah teman-teman ini bisa buat untuk pendaftaran di instansi tersebut atau enggak. Selain di Mahkamah Agung, formasi analis perkara peradilan itu juga di Komisi Yudisial. Di Komisi Yudisial itu ada beberapa jabatan ya walaupun sedikit mungkin sekitar 5, 8, 2, 4. Tapi kalau teman-teman yakin bisa, saran saya mungkin beberapa bisa mencoba di Komisi Yudisial. Itu eh, mungkin setelah ini teman-teman bisa tanya ke admin CPNS Komisi Yudisial buat eh, memastikan ijazah teman-teman itu bisa buat pendaftaran di Komisi Yudisial apa enggak. Terus untuk yang terakhir, itu yang saya lihat di Otorita IKN. Di Otorita IKN itu ada beberapa jabatan yang bisa teman-teman daftar, itu terutama jabatan analis ya. Karena sepemahaman saya, hukum keluarga yang sekarang atau serumpunnya itu selama dia disebut hukum Islam itu harusnya bisa. Tapi untuk pastinya mungkin teman-teman lebih pastikan lagi ke instansi terkait. Jadi di instansi terkait kan pasti ada admin-admin di entah di Twitter, di Instagram, nanti teman-teman coba untuk bertanya di situ. Jadi untuk peluang saya rasa segitu. Mungkin Mbak Uswatun ada tambahan untuk peluangnya Mbak? Tidak ada, Mas. Oh nggak ada ya. Untuk selanjutnya dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang dari Kemenak itu ada nggak kira-kira, Mas? Kalau untuk yang di Kemenak tuh sampai sekarang pengumumannya aja saya belum ketemu untuk Kemenak ini. Hmm. Kemenak itu belum keluar pengumumannya sampai sekarang. Kemenak belum keluar. Jadi Kemenak itu mungkin udah jadi langganan. Jadi langganan
Jadi dari mahasiswa syariah itu sangat bisa untuk mendaftar Kemenak. Entah itu kalau kemarin mungkin teman saya ada yang daftar P3K juga. Untuk CPNS-nya yang pertama penghulu, kemudian kayaknya kalau ada analis juga syariah bisa daftar. Tapi untuk sampai sekarang informasinya belum keluar, jadi kita belum bisa pastikan teman-teman bisa daftar di Kemenak apa enggak. Takutnya kalau kita sudah bilang bisa, ternyata dalam pengumuman nggak muncul kan sayang sekali untuk menunggu menunggu pengumuman dari Kemenak. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini 26 orang ada yang mau ditanyain untuk apa namanya? Peluang, Peluangnya. iya, peluang. Nggak apa-apa kita sharing aja, nggak harus on cam. Yang penting tanya aja. Daripada Izin, nanti teman, Mas. oh ya monggo, Mas Figur. Apunten. Ya, Mas Figur. apunten Mas. Saya masih keluntang-kuntung seperti biasa. Mas, kemarin kan teman saya Rosid itu kan masuk di Pemkab Rembang. Lah itu katanya diglobalkan menjadi S1 hukum, katanya bisa, Mas. Apakah demikian, Mas? Gimana? Gimana Mas Figur? Ijazah Tolong. kita diglobalkan menjadi S1 hukum. Karena Kalau Rosid untuk itu mm, CPNS Rembang, bisa, Mas. Seperti itu. oh, Lah, saya tuh masih inggrang-inggring, Mas. Masih ragu, Mas. Kalau bisa iya. saya izin ke Pemkot Semarang. Gimana, Mas? Uh, untuk pertanyaan Mas Figur, Ya. saran saya yang lebih pasti ya. Yang lebih pasti itu harus kita konfirmasi ke instansi yang kita mau lamar, Mas. Misal Mas Figur ada rencana nih di Pemkot Semarang. Di Pemkot Semarang di situ cuma tertulis misal ilmu hukum. Nah, walaupun kita punya itu SH, tapi harus dikonfirmasi dulu sama eh, admin CPNS dari Pemkap Semarang atau Pemkot Semarang. Itu untuk jaga-jaga jangan sampai nanti kita lolos. Jadi gini Mas Figur, untuk pengalaman saya, dulu itu ada teman, bukan teman sih, cuma kenalan saya, itu sarjana sastra Inggris. Sastra Inggris. Kemudian untuk formasinya itu pendidikan bahasa Inggris. Walaupun pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Inggris gitu. Lupa saya. Itu gelarnya sama. Gelarnya sama, sama persplek. Kemudian dia daftar, dia lolos SKD, dia lolos SKB, waktu pemberkasan. Jadi nanti step-stepnya SKD, terus lulus SKB, terus perenggingan, setelah perenggingan kita baru tahu kita lolos apa enggak, terus kemudian pengumuman buat kita pemberkasan ya. Waktu pemberkasan itu dia dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat. Takutnya teman-teman yang nggak konfirmasi dulu ke instansinya, takutnya kasusnya kayak begitu. Jadi kita udah 90% gagal gara-gara eh, apa ijazah ijazah atau gelar kita itu tidak sesuai pada instansi yang dilamar atau jabatan yang dilamar. Walaupun walaupun waktu seleksi administrasi yang pertama itu kita lolos. Tapi untuk seleksi administrasi yang pertama itu jutaan orang yang diseleksi. Jadi mungkin human errornya pasti ada. Tapi waktu pemberkasan itu mereka lebih teliti, dari BKN lebih teliti untuk mengeluarkan NIP kita. Jadi mungkin harus dipastikan dulu. Pastikan dulu zaman sekarang untuk informasinya lebih gampang. Jadi teman-teman kalau misal ada niat untuk daftar di Pemkot atau Pemkap, di beberapa Pemkot bisa sih. Tadi saya lihat harusnya kita bisa. Mungkin teman-teman pastikan dulu di apa admin CPNS-nya Pemkot atau Pemkap tersebut. Kalau enggak, mungkin teman-teman bisa main di kantor bupatinya atau dinas tenaga kerjanya. Kita harus tanya dulu di sana. Begitu Mas Figur? Baik, Mas, matur suwun Jadi, sangat. oke, siap Mas Figur. Mungkin lebih hati-hati aja buat pastiin ke instansi terkait. Ada yang lain? Ya itu tadi Rosid itu angkatannya Mas Figur dan eh, ya nggak tahu ya itu masuk keberuntungan atau bagaimana sih nggak tahu tapi memang masuknya ke Pemkab Mas, pemerintah kabupaten. Atau kabarnya waktu itu memang peluangnya itu di
apa namanya, SH ya, uangnya SH memang. Nah, nggak tahu apakah terus kemudian waktu itu digeneralisir ya podo ya, pokoknya podo SH ini atau gimana saya nggak tahu. Tapi akhirnya lolos memang Rosid itu angkatannya Riris yo, Mas Fikur yo, Nggih. angkatannya Mbak Saya Riris tahu. kemarin itu. Tuh. Di sebagai info. Ya untuk mungkin tapi buat jaga-jaga mungkin teman-teman pastikan Iya dulu benar. ke adminnya jangan sampai yang kejadian kayak teman saya kemarin gara-gara dikiranya sama nanti ternyata beda, jangan sampai. Terutama kayak di kejaksaan kan kita nggak ada. Takutnya kalau ada teman-teman yang berpikiran kita bisa daftar untuk jaksa, ternyata mereka dari kejaksaan tidak memperbolehkan. Jangan sampai hal seperti itu terjadi, kan sayang sekali. Yang harusnya kita lolos malah nggak lolos. Ada yang lain untuk peluang? Ini bukan mendiskreditkan ya, cuma saya berharap teman-teman buat hati-hati. Hati-hatinya walaupun beberapa apa namanya gelar kita sama, tapi jangan sampai kita nanti didiskualifikasi gara-gara mungkin kita nanti dianggap nggak baca dan lain sebagainya. Ada yang lain? Assalamualaikum Kak, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini di luar jadi agak berisik. Boleh, Mau boleh. nanya, perkenalkan dulu nama saya Dewi dari angkatan 2023. Mau nanya soal sama dengan pertanyaannya Kak Figur. Kalau di Pemda itu kan kualifikasinya S1 Hukum. Nah, itu apakah kita masuk kualifikasi atau tidak? Kalau dari saya sendiri sudah pernah ngechat sama helpdesk-nya. Kan saya kan di Kabupaten Jepara, cuma dari balasan helpdesk-nya itu membalas kayak tidak tahu gitu loh Pak. Kak, itu urusan dari verifikatornya gitu. Jadi di helpdesk-nya tidak tahu apakah bisa masuk kualifikasi apa tidak. Terus yang kedua, kalau di MA sekarang kan ada syarat TOEFL-nya. Nah, syarat TOEFL itu yang dipakai itu TOEFL ITP atau prediction. Terus kalau misalnya pakai TOEFL Unisula yang mungkin direaktivasi lagi itu apakah masih bisa dipakai? Terus kalau misalnya TOEFL dari luar juga apakah itu juga masih bisa dipakai. Kayak misalnya kan sekarang ada pamflet TOEFL-TOEFL yang gratis, cuma nanti sertifikatnya bayar sih Kak itu. Nah, itu pertanyaannya. Makasih Kak. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin Mbak Us ada yang mau tambahin, Mbak Us? Oh iya, untuk pengalaman tahun 2021 kemarin kan itu ya ada persyaratan penyertaan TOEFL. Nah, TOEFL ini sendiri dari kampus ini bisa, yang dikeluarkan dari kampus itu bisa untuk persyaratan tersebut. Gitu aja sih. Masih mau untuk yang ijazah gimana tadi? Jadi Ada tambahan, Mbak Us? Oh, untuk ijazah, yang gimana tadi ya Mas? Yang dia daftar di Pemkab Jepara, cuma dari helpdesk-nya nggak kasih konfirmasi, mereka serahkan ke verifikator. Oh, kalau itu saya kurang ini ya, kurang paham kalau masalah itu Mas. Cuma kalau yang dialami sama Mbak Dewi tadi Nah, sih, kalau menurut saya kayak agak beresiko aja. Jangan sampai kita mengikuti jejaknya Mas Rosid, terus kita gagal di pemberkasan, jangan sampai. Tapi kalau mau dicoba, memang harus ditanya sih, harus ditanya banget. Kalau memang di helpdesk-nya mereka nggak bisa jawab, mungkin secara offline bisa itu, mungkin secara offline. Di Kalau di KPMK berarti mana ya? Kantor Bupati ya, Badan Urusan Kepegawaian ya. dugaan saya memang saya Pak Ardi itu sama, dugaannya sama Pak Mas Rosid itu ya murni keberuntungan memang. Iya, jangan sampai murni keberuntungan, Pak. Iya, Karena keberuntungan itu bisa ditiru tapi ya sering tidaknya kan itu, sering tidak bisa iya, ditiru kan. benar Bisa sering. ditiru bisa, tapi sering tidak bisa ditiru. Ya nggak apa-apa kalau mau nyoba-nyoba asal sudah siap itu ya, siap kecewa misalkan kalau misalkan ternyata nggak seberuntung Mas Rosid ya kan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kayak Mbak Dewi ini mungkin dia lulusan 2023 ya. Jadi waktunya masih lama, Masih harusnya lama, kalau betul. harusnya kalau mau coba-coba nggak masalah sih kalau mau coba-coba sih. Cuma kalau memang niatnya benar-benar niat 100% mungkin
teman-teman bisa daftar di instansi yang sudah pasti buka untuk jurusan kita gitu. Untuk peluangnya, jadi untuk TOEFL sudah dijawab ya Mbak Dewi. Untuk TOEFL-nya di Mahkamah Agung itu pakai TOEFL dari Kampus. apa Unisula bisa, dari kampus bisa, nggak masalah. Bahkan yang angkatan kemarin tuh ada yang pakai TOEFL yang udah kadaluarsa tuh. TOEFL yang belum diperpanjang itu malah kayak malah bisa dia. Saya juga heran tapi mungkin teman-teman buat jaga-jaga pakai TOEFL yang masih masih on aja, jangan sampai yang kadaluarsa. Tapi Itu sepertinya Mbak aman, Dewi, Mas. Tambahan, aman Mas. ya Ya, aman. Soalnya saya tahun 2014 ya. Saya pakai 2014. 2021. Nah, ini malah ada pelakunya nih. Jadi untuk Parah. jadi untuk TOEFL yang 2014 dipakai 2021 itu bisa, padahal TOEFL itu TOEFL itu cuma untuk 2 tahun ya kalau nggak salah, 2 tahun. Begitu Mbak Dewi. Jadi nggak perlu untuk TOEFL yang IELTS dan lain sebagainya yang kita harus keluar uang banyak. Kalau misal emang ada TOEFL yang udah ada dari Unisola dipakai aja, itu bisa. Sangat bisa malah. Oh, iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Ada yang mau kita diskusikan lagi untuk peluang? Jadi ada 3 tempat tadi yang saya sebutkan, APP di Mahkamah Agung, kemudian pengawas kehormatan hakim atau apa tuh analis di Komisi Yudisial itu ijazahnya hukum Islam, itu harusnya di hukum keluarga bisa, tapi buat pastinya teman-teman tanyakan dulu. Sama yang terakhir di kabupaten-kabupaten tuh banyak sebenarnya. Cuma saya kalau sebutkan satu-satu capek juga sama mungkin dari tempat domisili teman-teman jauh. Ada yang di Bualang Mongodo, ada yang di daerah Sulawesi itu banyak. Tapi untuk yang instansi vertikal itu tadi di KY, di Mahkamah Agung sama di IKN. IKN itu ijazah yang diminta itu hukum Islam, harusnya hukum keluarga harusnya bisa harusnya. Tapi buat pastinya teman-teman tanyakan dulu di helpdesk-nya. Ada yang ditanya lagi? Atau jangan ditanya, ada yang kita diskusikan lagi? Bisa tanya ke saya atau Mbak Us. Mas Mas Tata izin bertanya lagi deh. Boleh, Mas. Ini share screen dulu ya. Kemarin tuh ada yang menanyakan ini Mas. Nah, Kemenak ini dari Kemenak ya. Dari Kemenak penghulu. Kita kan masuk nih karena ada ahwal sasya juga. Mana tadi? Hukum keluarga nih. Kita masuk. Iya. Nah, ini tuh kalau mendaftar di sini tuh pakainya sama nggak portalnya? SSCN itu apa beda? Gimana, Mas? Apakah kalau ingin masuk ke seleksi CPNS ini, apakah menggunakan portal yang sama seperti yang lainnya? Pakai portal SSCN, bikin akun dan lain sebagainya gitu, atau gimana? Oh iya. Untuk ini yang dari Kemenak ini CPNS atau enggak, Mas? Coba Ini lihat di atas. pengadaan. Nah, formasi Hmm, ASN. Oh masih, oh ini ya. belum pengumuman ya. Oh masih usulan berarti ya ini sifatnya. Ini usulan. Jadi kayak kalau kayak di Mahkamah Agung itu ada usulan juga, kita keperluannya berapa sekian, terus kita ajukan ke Kemenpan RB, terus Kemenpan RB baru setujui, baru dari instansi terkait itu keluarkan pengumuman CPNS-nya. Jadi mungkin kalau untuk apa Kemenak itu kita tunggu waktunya dulu. Kalau di Kemenak itu setiap tahun pasti ada untuk syariah, pasti ada. Hmm. Jadi teman-teman tunggu pengumuman dulu. Setelah ada pengumuman, kemudian pendaftarannya kalau untuk CPNS CPNS P3K itu pasti lewat SSCN, pasti. Nggak ada nggak ada jalur selanjutnya atau jalur belakang itu udah nggak ada. Teman-teman, yang pertama, oh ya saya mau wanti-wanti dulu. Jadi misal ada yang tawarkan teman-teman buat kamu bayar segini biar nanti tak jamin lolos, itu 100% bohong ya. Teman-teman jangan pernah percaya itu 100% bohong. Jadi triknya itu begini. Triknya itu mereka terima uang dari teman-teman, misal eh, kamu kasih saya 20 juta, nanti kamu saya jamin lolos begitu. Kalau nggak lolos, uangnya tak kembaliin. Nah, dia pasti janjinya gitu, pasti. Jadi teman-teman waktu kasih dia 20 juta, terus tiba-tiba teman-teman lolos, itu dia klaimnya pasti kamu udah tak bantu gitu. Klaimnya pasti. Tapi kalau teman-teman nggak lolos, itu uang teman-teman akan dikembalikan.
Padahal itu sebenarnya 100% itu usaha teman-teman sendiri buat lolos. Untuk di SSCN sekarang ya, walaupun mungkin masih ada kecurangan-kecurangan kayak misal apa di remote, tapi saya jamin untuk penawaran-penawaran eh, kamu kamu bayar saya sekian terus kamu pasti lolos itu hampir susah sekali sekarang, 95% Oh malah. gitu Mas ya. Berarti udah nggak Ya, ada Mas ya. walaupun Memang mungkin nggak ada ada ya. ada itu tapi nanti dia sistemnya di remote, Pak. Di remote tapi udah kebanyakan udah banyak yang ketangkep tuh. Oh Tapi gitu ya. untuk Hmm. triknya orang dalam yang dia bilang tak bantu, nanti kamu lolos. Nah, itu dia udah bayar, dia kerja sendiri, lolos sendiri, terus diklaim itu dibantu. Padahal itu usaha dia Oh sendiri. gitu ya. Iya, Pak, itu triknya orang dalam gitu. Jadi Ya Kak. teman-teman jangan Kayak misalkan kalau gini ya, kasarnya misalkan Mas Tata saat ini ngomong, udahlah semuanya daftar yang syariah nanti masing-masing 20 jutaan ya. Terus benar. kebetulan yang 10 orang lolos nih. Nah, saya dapat Lah kan saya sudah ngisi materi kan di itu kan ya iya, gitu ya. benar. Benar, Pak. Nah, triknya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa untuk pendaftaran CPNS ini selain pemberkasan itu nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi jangan gampang percaya sama orang-orang yang menjanjikan untuk lolos, apalagi di tingkat Pemkap tuh. Itu walaupun di Pemkatnya bisa lolosin, tapi di tingkat BKN yang susah. Karena sekarang semua sudah serba online. Jadi mungkin teman-teman usaha sendiri aja untuk CPNS ini. Jadi untuk peluang gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau kita diskusikan lagi? Berarti artinya yang soal Kemenak tadi eh, belum ada pengumuman resmi ya Mas. Berarti gitu ya. Soalnya ada Belum ada beberapa pengumuman resmi. alumni yang tanya ke saya. Nah Tapi itu kan kalau nanti benar ada pengumuman, portalnya sama nggak Mas? Sama, betul. Untuk nanti kalau Sama. pengumuman dari Kemenak muncul, itu portalnya sama. Semuanya lewat SSC. Pendaftaran Oh, akun dan berarti lain. semua semua PNS itu lewatnya itu ya, portalnya sama nggak hanya MA ya. Betul, Pak. Jadi Oke. semua semua CPNS yang saya sebut tadi peluang-peluang kita itu pendaftarannya sama semua lewat SSC. CL ya. Gimana? Ada yang mau kita diskusikan lagi terkait peluang dulu? Monggo. Ya apa-apa daripada nanti teman-teman mungkin setelah ini bingung tanya kanan, tanya kiri. Mungkin dari kami yang kebetulan sudah masuk duluan sangat bisa untuk ditanya. Gak ada ya? Oke. Ayo, monggo ini teman-teman, mumpung masih kita membicarakan peluang, ada yang ingin tanya lagi mungkin? Oh ya untuk peluang di analis perkara untuk tahun ini ada Samapta ya Mbak ya. Ya, Ini yang ini yang agak berat nih Samapta. Oke. Kalau Apa untuk itu, Mas? tahun lalu ada Samapta nggak? tidak ada. Kalau baru kali ini Mahkamah Agung itu ada persyaratan kesamaptaan. Jadi Kalau kayak ini ujian fisik gitu, Mas. Oh, Sit up, Jadi push up kayak gitu. Kecepatan, ketangkasan. untuk yang tahun kayak ini militer kan, Mbak? Iya, iya betul, semester. Oh, oh iya lumayan ya, tapi nggak apa-apa lah. jadi Pantang menyerah. untuk tahun-tahun lalu dari Enggak. 2018 sampai sekarang itu nggak pernah ada ini kesamaptaan. Oh, Tapi tahun ini ada kesamaptaan nilainya berapa ya? 20% ya atau 10%? 20%. 20% hmm. walaupun di kesemaptaan Mahkamah Agung nanti sifatnya nggak menggugurkan ya kayak di Kemenkumham atau kayak di apa namanya Kejaksaan. Kalau di Kejaksaan Kemenkumham itu kesemaptaan sifatnya menggugurkan. Misal kayak tes push up teman-teman nggak bisa sama sekali nilai nol itu teman-teman udah dipastikan gugur. Wush. Kesemaptaan kesemaptaan di Kumham sama di Kejaksaan itu begitu. Misal pull up Wah, gitu yang kita dari bawah ke atas itu kalau nilainya nol udah pasti gugur. Pasti gugur. wah, Itu menggugurkan. Tapi beda dengan
di Mahkamah Agung. Yang saya tahu untuk kesamaptaan Mahkamah Agung itu tidak menggugurkan. Jadi kayak teman-teman nggak bisa push up, Hmm. itu nggak menggugurkan. Cuma nanti nilainya pasti kurang. Gitu Saya ya. langsung mundur itu, Mas. Oh, saya juga langsung mundur, Pak. Badannya. Gedein weteng. Oke, Oke, yang lain monggo lagi. Ayo, sebenarnya tanya-tanya, sebenarnya silakan. dengan kesamaptaan ini jadi peluang juga karena teman-teman yang ilmu hukum juga badannya gede-gede. Lumayan ya untuk itu ya, untuk persaingan lumayan ya. Lumayan. Hmm. Yang persaingan itu yang pasti yang kayak Hmm. tadi saya sampaikan jangan minder karena Oke. ah, walaupun kita anggap wah kita nggak terlalu pinter nih Mas, kita nggak terlalu gini. Mereka juga yang dari entah yang dari UGM, yang dari UNES, yang dari mereka juga. Saya jamin mereka juga. Karena Hmm. kami dua yang udah ngalami ya. Jadi nggak pintar-pintar banget juga, walaupun nggak bodoh-bodoh juga sih. Tapi kalau Oke. kita serius, kalau kita serius untuk SKD ini, saya bisa untuk Unisula, untuk syariah Unisula itu bisa bersaing lah. Oke. Mas Tata dulu IPK-nya berapa, Mas Tata? Saya IPK-nya 3, berapa ya? 3,5 atau 3,6 ya? 3,5 loh. 3,5 itu banyak harusnya ya teman-teman alumni. Mbak Us, Iya. pinter Mbak Us dulu Mbak Us. Nonton survei, Mas. Mendeng. Ya, mana mata berapa lupa, Mas. Wah, Mbak, Mbak Us. Mbak O sudah lupa pernah kuliah di Unisula, Pak. Udah Mbak Us ini, teman-teman. Mbak Us ini kayak sama kayak saya. Dapat dapat suami temennya sendiri. Oh, kode WA aku gitu. Oh, Mbak Us. saya Oke, juga tapi nggak silakan jadi. lanjut. Dilanjut, monggo. Iya, teman-teman gimana? Ada yang mau kita diskusikan lagi buat apa namanya? Buat peluang? Izin Mas Tata, Iya, Mas Figur, silakan. saya tadi sempat menghubungi Rosid. Hmm. Itu mengapa kok bisa lolos? Karena Rosid penjurusannya di legal drafting, bukan di hukum Islamnya. Oh, sekarang ada penjurusan ya, Pak? Enggak sih sebenarnya apa nggak tahu ya itu mungkin di itunya ya apa namanya di portal pendaftarannya mungkin maksudnya Mas Rosid mungkin gitu. Kalau penjurusan itu sebenarnya nggak ada, tapi gini mungkin itu dikuatkan dengan di legal drafting itu ada di mata kuliah kita gitu. Ya Hmm. gitu. Heeh. Jadi kemungkinan ya ada faktor keberuntungan tetap ada, tapi faktor yang barangkali mungkin Mas Rosid juga memperhitungkan itu. Oh ini kok ada legal drafting, saya juga pernah ada mata kuliah itu di transkrip juga ada kan. Barangkali mungkin Mas Rosid ngitungnya ngono, Hmm. menghitungnya gitu. Mungkin gitu. Lupa, tahun saya belum ada, oh, Pak. Yang kemarin tahun saya hukum Islam, Pak. Hukum Islam Apanya? dan hukum apa itu yang hukum biasa advokasi ini lupa advokasi. Enggak, Advokasi sama hukum Islam. eh, Tahun tahun saya ada deh legal drafting tuh. Itu sifat Mas Figur itu sifatnya mata kuliah bukan penjurusan Mas. ya Kalau mata Ya, legal kuliah, drafting bukan legal drafting juga bukan 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 konsentrasi. Jadi gini, pernah nih secara kurikulum ini saya bicara kurikulum karena yang dibahas itu kan kurikulum itu dulu nggak ada konsentrasi terus kemudian kaprodinya Pak Kajurnya Pak Anies itu ada terus kemudian ekonomi Pak Ardi syariah. ada ya Heeh, ekonomi syariah sama apa gitu waktu Pak Anies terus Pak Ardi itu waktu itu advokasi sama hukum, peradilan ya hukum peradilan. acara. Nah, terus jadi nggak bukan konsentrasi legal drafting itu enggak. Tapi sebenarnya itu hanya apa ya? Itu hanya peminatan saja. Terus bukan berarti yang dihukum keluarga, dihukum peradilan itu terus nggak bisa jadi advokat nggak juga. Itu cuman kita mensiasati kurikulum gitu aja sebenarnya. Dan saya kalau melihatnya kalau ceritanya figur tadi kayak gitu, barangkali mungkin Mas Rosid ngelihatnya peluangnya di situ, ngitungnya di situ. Itu untuk ijazah yang keluar itu masih tetap hukum keluarga atau Sama hukum Mas, sama ya? sama Mas. Aku ya. Dari dulu sama.
Oh, Dan dari dulu sejak sama sejak jenengan itu kan angkatan berapa? Jenengan 2014 itu kan lulus, 2000. SH itu Saya kan sejak 2016 ya kayaknya. SH, gelar SH ya. saya kayaknya 2017 Pak. 17 ya benar. Gelar SH itu sejak 2017 kalau saya baru jadi dosen. Ya benar 1 tahun 2 tahun itu terus kemudian muncul edaran itu gelarnya berubah jadi SH. Yang sebelumnya SSY malah nggak jelas lagi. Mbak Mbak Usni SSY loh. Wah, generasi Ya, enggak SSY usah ini. Jadi pembulian Pak nih, Iya, sarjana sesat gitu. iya. Iya bener. Saya itu waktu waktu mau lulus itu mau dikasih gelar SSC itu saya protes ke Pak Gofar waktu itu dekan Pak Gofar itu Pak jangan gelar SSC itu Pak nggak keren banget kayaknya. Dah yang lama aja Pak SHI. Ah, terus telepon lah ke UIN Wali Songo ternyata UIN Wali Songo masih pakai gelar SHI. Ya udah kita pakai SHI. Nggak tahu Hmm. waktu waktu adik kelas saya kok terus pakai SSC itu saya nggak tahu itu. Tapi teman-teman yang jadi hakim itu gelarnya SSC loh. Pas Badirin, Punari itu gelarnya SSC loh. Mereka. Malah barokah malah. Iya, yang di PA itu bisa Pak untuk SSC, itu nggak Iya, iya. masalah. Gelar itu Heeh. nggak masalah untuk yang di pengadilan agama. Oke, Di lanjut PN dilanjut juga, monggo. di PN juga kami juga keterima ini, bagus sama saya. Oh iya bener malah PN malah ya. PN mah. Mungkin dari Mas Figur, eh, kalau misal mau dicoba itu boleh, tapi saya sarankan buat tanya dulu di instansi terkait. Itu jangan sampai instansi terkait itu nanti tiba-tiba nggak mau terima dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa, mungkin sih kayak kasusnya kayak Mas Rosid itu nggak mungkin Mas Rosid daftar-daftar toh. Jadi kemungkinan Mas Rosid juga tanya ke eh, Pemkapnya. Mungkin setelah setelah ada lampu hijau dari Pemkab baru Mas Rosid daftar. Jadi untuk Mas Figur, Mbak Dewi, kalau memang misal mau daftar di Pemkab, memang harus dipastikan kalau di helpdesk-nya nggak tahu, kejar di kantor bupatinya juga nggak masalah buat tanya. Kalau memang dekat ya, Hmm. gitu. Jangan sampai yang tadi saya jelaskan teman-teman beberapa teman saya nggak lolos waktu pemberkasan. Jangan sampai. Karena pemberkasan itu benar-benar teliti dari BKN untuk keluarkan NIP NIP kita. Oke, Bisa ada yang mau dilanjut mungkin Mas. kita lanjut ya. Untuk selanjutnya Hmm. yaitu eh, pendaftaran SSCN. Untuk Eh, pendat Pak Ali, Oh ya, Oh ya, Oh, mau. maaf, maaf sebelumnya Ustadz, maaf boleh bertanya? Iya, boleh. silakan. monggo silakan. Mbak siapa lagi? Fatimah siapa Fatimah, ini? Iya, Fatimah mohon Haryanti. maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fatimah dari angkatan 2017, Ustadz. Oh, ya. Jadi lebih ke minta saran saja sih gitu. Tadi kan saya maaf karena ada lain satu dan lain hal, saya jadi masuknya terlambat. Jadi tadi cuma setengah aja dapat informasinya bahwa ke dari lulusan kita itu ada 3 peluang begitu Ustadz ya. Dari Mahkamah Agung, Kemenak maupun yang satu kalau saya tidak salah tadi Kejaksaan begitu. Oh, bukan. Untuk yang saya baca sampai sekarang itu teman-teman juga harus pastikan dulu ya di instansinya itu di 3 instansi itu Mahkamah Mm-mm. Agung, terus Ya, Komisi Komisi Yudisial, ya. sama di Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Oh Nanti gitu. ya nanti teman-teman mungkin kalau memang ada ketertarikan buat daftar di instansi selain Mahkamah Agung, saya sarankan untuk pastikan dulu untuk ijazah teman-teman yang hukum keluarga itu termasuk di apa dimasukkan di hukum Islam apa enggak karena untuk pendaftarannya di hukum Islam karena di Ya. PTN itu mungkin kalau menurut saya ada kelemahannya karena kayak kayak akwal saksi aja udah ada berapa akwal saksi ya ada kebingungan di situ tapi buat lebih pastinya mungkin pastikan di instansinya aja ada tiga Oke, peluang. baik. Berarti yang 3 peluangnya itu tadi ya Kak ya. Kemenak yang di yudisial yang di IKN itu sama yang ke Mahkamah Mahkamah Kalau Agung Agung. begitu ya. Ya, Namun kan untuk sampai Kemenak belum. ya sampai sekarang kan Kemenak belum. Sedangkan ini
penutupan pendaftaran itu kan sampai tanggal 6 September aja ya, dan udah mepet gitu kan. Nah, baiknya apa kita tetap, karena kan lumayan administrasi juga lumayan banyak yang harus diselesaikan. Takutnya kalau nanti mepet-mepet itu nanti ada juga yang kurang-kurang begitu, Kak. Jadi baiknya di Mahkamah Agung dulu atau menunggu dari Kemenak dulu begitu. Jadi untuk pendaftaran jabatan yang teman-teman mau lamar, itu kalau memang teman-teman ada ketertarikan di Kemenak, saran saya sih nggak masalah, tunggu dulu. Toh untuk syarat-syaratnya juga nggak jauh beda sama Mahkamah Agung atau di instansi lain. Karena ketika teman-teman udah memilih daftar di Mahkamah Agung, kemudian teman-teman menyelesaikan pemberkasan semua itu, teman-teman udah nggak bisa rubah lagi. Iya toh, betul toh Mbak Us? Untuk Oke. tahun lalu juga kalau untuk pendaftaran nggak bisa rubah lagi ya. Sebelum di-submit, kalau udah di-submit ya tidak bisa dirubah. Oh iya, Tidak. benar. Jadi Berarti untuk mm-mm. jadi untuk formasinya benar-benar dipastikan dulu kalau semisal memang mau ke Kemenak, kita memang harus menunggu dulu begitu ya, Kak ya. Benar. Kalau memang mau di Kemenak, tunggu dulu pengumumannya. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman mulai dari sekarang sebelum sebelum server dari SSCN itu mulai lemot, teman-teman nggak Ya. masalah buat akun dulu, itu nggak masalah. Atau mungkin selesaikan pendaftaran di Mahkamah Agung juga nggak masalah selama belum di submit, belum Selama belum diselesaikan. di. Oke, baik. Iya, Terima masuk kasih, sekali. Kak. Mau izin bertanya lagi, kalau semisal dari persentase peluangnya itu lebih besar ke Kemenak sendiri atau ke Mahkamah Agung ya, sejauh ini begitu? Untuk sejauh ini, kalau dari Syariah Unisula ya, Iya, dari Syariah atau Unisula. dari Syariah Unisula itu, kalau untuk teman-teman yang di Kemenak, saya belum pernah lihat ada yang daftar di sana malah. Nggak tahu lagi ini Unisula kenapa nih nggak mau daftar di sana. Jadi mungkin beberapa lulusan dari Syariah Unisula itu udah beberapa yang lolos di Mahkamah Agung. Jadi untuk presentasinya sendiri, karena di Mahkamah Agung itu peluangnya ada 700 orang, 1.700 ya, 700. 700 ya. Untuk 700 orang itu tengah-setengah lah ya. Mungkin dari saingan Mbak Us dulu. Mbak Us saingannya berapa Mbak Us? 1.400-an ya. Wah, 1.400. Kalau yang daftar SKD totalnya berapa? 80.000. 80. Tapi yang diambil 1.400 ya. Iya. Mungkin yang tahun ini karena ada kesamaptaan diambil 700, kemungkinan tebakan saya yang daftar paling sekitar 20 ribuan orang aja. Itu harusnya bisa. Karena tahun saya pun yang daftar 20 ribu, tapi yang diambil cuma 260. Lebih sedikit dari yang tahun sekarang. Harusnya kalau memang teman-teman berbicara soal peluang, lebih banyak di Mahkamah Agung. Tapi di Mahkamah Agung karena peminatnya juga banyak, jadi persaingannya juga banyak. Kalau persaingannya juga lebih besar gitu ya. nah, untuk di Komisi Yudisial itu jabatan yang dibutuhkan itu memang sedikit, tapi ada beberapa jabatan. Tadi beberapa jabatannya ada yang 8, ada yang 2, ada yang 3. Itu sebenarnya itu peluang karena beberapa jabatan itu kosong. Jadi pengalaman kami begini, misal di instansi kayak PMK Rembang lah ibarat kata ya, di PMK Rembang itu ada jabatan A begitu. Itu sampai selesai CPNS semua itu jabatan A nggak pernah diisi karena nggak ada yang daftar. Itu ada, Hmm. nggak menutup kemungkinan itu ada. Jadi nggak terisi karena bukan nggak ada yang lolos, tapi nggak ada yang daftar. Itu banyak. Tapi instansi vertikal, misal kayak Mahkamah Agung, itu sudah pasti banyak yang daftar. Mahkamah Agung, Kemenak itu pasti sudah banyak yang daftar. Kalau di IKN itu, nah IKN kan baru nih, ini instansi baru nih. Jadi saya juga kurang tahu juga persaingannya nanti di IKN berapa. Tapi untuk soal gaji kayaknya di IKN lebih gede deh. Begitu, Mbak Fatimah. Ya Kak, baik. Terima kasih. Mas, Kasih. IKN Yopo Mas, Ibu Kota Nusantara Wipo. Ibu Kota Nusantara betul, nanti penempatan di sana. Heeh. Oh Iya. gitu. Otorita IKN itu nanti penempatan di sana. Oh berarti itu juga buka PNS untuk termasuk Avanzasia juga.
Betul. Untuk ahwal Oh, sasiahnya pastinya saya ahwal sasiahnya nggak tahu Pak. Tapi kalau untuk hukum Islamnya ada. oh hukum Islamnya ya pastinya ya. Hukum Islamnya ada. Makanya tadi Hmm. teman-teman saya disclaimer dulu. Teman-teman Iya. pastikan dulu di instansi terkait. Misal pengen nih di IKN. Nah, teman-teman coba tanya di helpdesk-nya IKN, bisa nggak akwal sasi atau hukum keluarga itu buat daftar di formasi itu, ambil di hukum Islam. Begitu. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Lanjut Mas, monggo. Lanjut. Untuk yang kedua itu tata cara pendaftaran akun SSCN ya. Mungkin Mbak Us bisa lanjut. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Di sini sebenarnya saya tanpa konsep ini ditelepon sama Pak Nizar kemarin. Waduh, suruh ngomong apa ini ngalor ngidul. Nah, di sini cuman sering-sering aja ya. Eh, Dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran apa aja langkah mendaftar ini? Administrasi ya, siapkan semua dokumen yang menjadi persyaratan. Dokumen yang menjadi persyaratan itu apa Mbak aja? Us mungkin mau share screen, Mbak Us. Hmm, boleh Mas, tapi aku nggak bisa ini. Tak coba kok nggak bisa ya Mas. Coba saya Atau kirim di ke itu. Oh, Mas Alwi tolong diberikan Mas Alwi. Sudah tak? Bentar, wait. Belum kok Mas. apa-apa. Masih disable nih Mas. Masih disable. Bentar. Oh, oke. Sudah. Bentar. Monggo Mbak. Ah, udah bisa. Saya kayak pengaturan ini deh. Apa namanya? Sebentar. Saya coba juga kok. Atau dikirimkan ke saya Mbak. Atau Ini efek kirimkan ke saya nanti Lanjut. udah dilampirkan. Kirim-kirim jenengan mawon Pak. Ah, 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 ah. ini efek Mbak Us ini kebanyakan Zoom lewat media center nih, jadinya nggak bisa setting. Oh, Jadi sambil tunggu, saya izin buat sharing soal-soal SKD ya Pak ya. Jadi saya di-share udah di mana Mas? dapat, Monggo. nanti saya sharing di sini mungkin di Zoom ini ya, di Di chat. chat mungkin bisa di-share di chat sekarang ini Mas. Boleh Pak. Hmm. Ah, oke. Ini ya Mbak Us ya. Dia laras Mas. Oke, monggo. Bapak deh. Mohon maaf. Oh, memang adik kelasku kok ngundang aku Mas yo ora apa-apa. Tua banget aku ya bisa deh. Ya Mbak, Udah, lanjut Mbak. lanjut ya. Oke. Untuk pertama yang harus disiapkan adalah dokumen ya. Dokumen, ini pastikan dulu persyaratan apa aja yang diminta. Biasanya kalau di Mahkamah Agung itu, lihat di pengumumannya, apa aja persyaratannya. Sebelum apa namanya eh, memasukkan persyaratan satu persatu itu dipastikan dokumen itu harus disiapkan komplit dulu aja. Ini tahapan aja ya, sharing aja. Biar nggak kesusahan cari eh, apa namanya transkripnya belum, ininya belum. Jadi dikumpulkan dulu aja. Seperti KTP, KK, terus pos foto, ijazah, transkrip nilai. Nah, tahun ini ada TOEFL. Kalau untuk akreditasi itu biasanya ada akreditasi universitas sama prodi. Itu yang dipakai pas saat lulus. Jangan pas saat daftar atau masuk kuliah. Ini yang biasanya sering keliru kalau untuk agung ya. Terus untuk surat lamaran sama pernyataan ini ada e-materainya.
Mungkin teman-teman ini sudah pada ini ya sudah pernah mencoba lamar ya atau newbie semua ini atau ada yang newbie? Ada yang newbie, ada yang gagal kemarin, ada macam-macam, Mbak. Nah, iya. Mungkin surat lamaran sama pernyataan ini harus ada e-materai. Untuk cara pembukuan e-materai itu juga diperhatikan saya menutupi tangannya atau tulisan yang lainnya. Sinyalnya kepotong-potong, Mbak. Kayaknya udah ada. Sinyal. Terus langkah mendaftar itu bagaimana? Siapkan semua dokumen seperti tadi. Mendaftarnya saya sarankan di laptop karena kalau di HP itu biasanya apa ya banyak kendala lah. Terus semua pelamar wajib membuat akun baru, baik newbie ataupun yang sudah pernah melamar, gitu ya. Sudah bisa dilihat aja deh. Jadi gini, untuk biasanya penyebab gugur atau TMS tidak memenuhi syarat pas saat pendaftaran itu adalah dokumen tidak terbaca dengan jelas. Ini apa namanya? Biasanya sering terjadi. Dokumen tidak berwarna atau hitam putih, terus salah tempat upload atau format yang salah. Jadi begini, kalau misalkan surat pernyataan sama surat lamaran itu biasanya ada yang sering tertukar. Jadi pastikan dulu sebelum sebelum mengupload itu harus dipastikan itu tempatnya. Gitu. Jangan sampai kebalik-balik itu aja trik tipnya. Terus cek jenis filenya JPG atau PDF. Ukuran filenya 100 sampai maksimalnya 1000. Itu eh, di tengah-tengah ya. Jadi kayaknya udah paham semua kalau yang ini deh. Gitu. Intinya kalau saat pendaftaran mengupload berkas itu usahakan jangan buru-buru resume, cek kembali, terus pastikan semuanya dokumen itu sudah benar, tempatnya sudah pas sesuai yang diminta. Jangan malu-malu untuk bertanya, intinya harus aktif, proaktif lah. Direkomendasikan pakai PC ya, Mbak, ya, laptop ya, daripada pakai HP ya, karena khawatir keliru ya. Untuk layarnya kan ini ya Mas ya, kalau HP sangat minim lah. Iya, benar-benar ya. Nah, ini untuk tips dan trik SKD. Sebenarnya bingung untuk ini ya. Ngomong apa saya di sini tuh bingung, Mas. Jadi, saya sering aja kalau untuk SKD ini biasanya kesalahan teman-teman yang apa ya, pertama kali daftar atau ikut tes ini biasanya langsung ke soal. Nah, pahami dulu sebelum ke soal itu pahami dan baca kisi-kisi ujian SKD. Kalau di tahun 2024 ini ada kisi-kisinya di Kemenpan RB nomor 321 ya tahun 2024. Itu bisa di-download. Nah, terus kalau untuk belajarnya sendiri karena dulu saya tidak tidak tahu kalau ada ini apa namanya Mas Nizar ngadain seminar gini, pokoknya belajar kelompok gini. Kalau udah tahu saya ikut. Dulu saya belajarnya ini secara mandiri, jadi bimbel dan latihan-latihan tryout aja. Jadi dulu saya apa namanya tryout minimal 1 hari itu 2 tryout, gitu. Udah. Mbak Us dulu ikut bimbel atau apa namanya? Itu ikut apa, Mbak? Pernah ikut Atau mungkin? belajar mandiri gitu. Saya ikut pertama kalau untuk 2021 itu belajar mandiri. Terus setelah Hmm. apa namanya belajar dari pengalaman, saya ikut bimbel yang mungkin bisa terarah gitu. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Pak Nizar nggak tanya saya?
Belajar mandiri atau bimbel, Mas? Jaringan, Mas? Iya Mas Toto. Ya, kalau saya kayak Mas Rosid tadi ya, saya mungkin lebih ke modal nekat karena waktu itu 2018 lulus itu saya udah langsung kerja di hotel, jadi hampir nggak ada waktu buat belajar mandiri atau itu karena badan udah capek duluan. Tapi saya rasa untuk SKD ini soalnya kalau kita khawatir susah, malah malah susah. Tapi sebenarnya SKD ini kan soal-soal kayak yang bisa dijawab semua sebenarnya. Ya, hampir kayak soal-soal SMP SMA. Mungkin dari teman-teman jangan jangan panik dulu. Wah, SKD ini soalnya susah. Ada ini. Sebenarnya yang tercatat di Kemenpan RB itu kisi-kisi yang membuat soal itu nggak melebar kemana-mana. Itu sebenarnya malah lebih gampang daripada soal-soal yang nggak ada kisi-kisinya yang kita harus eh, mengkira-kira nanti soalnya keluar apa nih. Nah, itu yang lebih susah. Tapi untuk SKD-nya, kebetulan untuk pengalaman saya eh, bisa terjawab, alhamdulillah, walaupun nggak melaksanakan saran dari Mbak Us ini yang dua-duanya. Ya, ya, ya. Keberuntungan, Mas, keberuntungan juga. Mas, disclaimer ya, soalnya saya ini sudah usia mentok, Mas. Jadi Oh, bagaimana caranya? tapi untuk, untuk saya saran ke teman-teman, memang harus harus belajar belajar untuk mandiri atau ikut bimbel. Tapi kalau memang nggak berkenan ikut bimbel, itu belajar mandiri sangat bisa untuk zaman sekarang ya. Saya sudah ada sharing 3 link, Ya, Mas, masing-masing link, belajar masing-masing dari itu ada beberapa Oke. buku e-booknya. Mungkin teman-teman bisa try out di situ ya Mbak ya. Oke. Jadi Teman dari situ. sedikit ya, apa nambahi kemarin itu ya memang benar, Prodi itu Kaprodi itu Prodi mengadakan apa namanya pelatihan soal-soal SKD ya. Tapi ya itu saya nggak tahu kenapa tahun 2023 itu makanya Mbak Us untung Mbak jenengan ramelu nek melu malah tak melu-melu ra lolos. Tahunya kemarin pesertanya nggak ada yang lolos satupun untuk SKD. Saya nggak tahu itu faktornya tentunya macam-macam ya. Tentunya faktornya macam-macam, selain faktor keberuntungan, mungkin faktor apa namanya kurang latihan mungkin juga ada. Tapi memang apa namanya jangan sampai gini. Nanti prodi mengadakan terus kemudian jangan nyalap cukup. Nah, itu yang sebenarnya keliru. Salahnya adalah ketika kita merasa puas, oh saya sudah ikut latihan kok pasti bisa. Nah, itu yang salah malah. Ya, itu yang salah malah saya kira itu. Jadi saya sudah ikut kemarin yang isi itu pakar matematika dari UIN Warisongo ya, Pak Patrikan itu. Saya sudah ikut itu, tapi ternyata apa namanya eh, karena barangkali mungkin karena kurang dilatih, maka sarannya itu tadi yang tadi saya sampaikan dari beberapa kepala ketua PA ya. Ketua PA itu semuanya menyarankan tolong dong tingkatkan kemampuan teman-teman alumninya untuk menyelesaikan soal-soal SKS. Soalnya gini, nah ini sekalian saya umumkan, saya lupa tadi. Ibu Ketua PA yang baru ya, Ibu Nurlaila Ahmad itu kemarin juga sempat mengatakan kalau memang ada alumni dari prodi panjenengan yang lolos tes SKD, jadi ininya jadi harus apa melewati SKD dulu nih. Kalau ada yang SKD terus kemudian setelah SKD apa Mas Tata? SKB Pak. SKB. SKB itu apa? Kompetensi bidang. Bidang. Nah, kompetensi bidang itu berarti Ibu Ketua, mungkin itu ya saya nggak tahu ya. Mungkin Iya, itu benar. Urusannya Ibu instansi. Ketua PA itu memberikan peluang sebesar-besarnya untuk silahkan kalau ada yang mau minta bimbingan sama kami bisa gratis. Iya. Kami nggak itu apa kami nggak narik biaya enggak. Silahkan nanti datang ke sini yang bawa nanti Pak Kaprodi boleh nanti silahkan ada hakim yang saya tugaskan nanti untuk melatih khusus untuk persiapan ibu. Bahkan seperti itu sampai. Tapi ya itu ibu apa ibu ketua PA tentunya berpesan semacam itu berarti apa? Yang harus dengan lewati itu SKD dulu ini loh. Nah, SKD itu jelas itu kompetensi yang harus dengan miliki secara mandiri, secara pribadi ya personal melalui latihan-latihan sendiri itu kan. Oke itu info dari saya.
Dilanjut, Terima Mbak kasih. Pak Nejas. Us. Ya. Bagus, Tapi lanjut. ya, saya ini ya Mas Zulfa ya, Mas Tata, Mm-mm. ini tidak semua menjadi apa ya namanya punya punya nasib seperti Mas Tata karena banyak Sip. di sana banyak di sana tuh yang udah mati-matian belajar loh Mas. Ini jangan maksudnya tidak tidak belajar pasti bisa latihan. Kalau SKD itu menurut saya latihan sih. Karena apa? Dengan latihan itu karena SKD itu kan apa? Kecepatan Mas, kecepatan untuk berpikir. Jadi bukan masalah mudah atau ininya karena dituntut untuk waktunya itu Oke, oke. apa namanya. Oh ya benar Pak. Oh, angkatan-angkatan sebelumnya itu beberapa banyak yang dapat nilai bagus, tapi ternyata gugur. Itu gara-gara waktu ya. Itu Waktu benar-benar ya. Mbak tadi bilang itu banyak teman-teman yang pintar di SKD nilainya tinggi, tapi ternyata gagal di passing grade gara-gara waktu mereka menyelesaikan ada beberapa soal yang belum dijawab, waktunya keburu habis. Itu penting juga buat latihan teman-teman, termasuk latihan untuk manage waktu karena 110 soal dalam waktu 100 menit berarti sebelum 1 menit harus sudah kerjakan satu soal itu memang butuh latihan. Ya, betul. Lanjut, bagus. Monggo lanjut, Mbak Us. Intinya saya sarankan untuk ini latihan terus gitu. Oke, saya Monggo Mas Tata. tambah untuk apa namanya untuk pendaftaran melalui SSCN. Jadi untuk pendaftaran akunnya lewat SSCN. Jadi saran saya daripada teman-teman nunggu pengumuman kayak Kemenak tadi, nggak ada salahnya buat daftar mulai dari sekarang. Buat akun dulu lah minimal. Karena pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang lain itu mendekati hari penutupan itu pasti server SSCN Prodit lemot. ya. Betul, itu servernya nanti lemot. Kadang kita klik sebentar, loadingnya lama. Jadi untuk sekarang kan belum separah itu karena yang pendaftaran pasti jutaan orang di Indonesia. Jadi saran saya mungkin untuk pendaftaran SSCN-nya mulai dari sekarang dulu, tapi teman-teman jangan di-submit dulu. Jangan di-submit. Mungkin kalau ada ketertarikan daftar di Kemenak, untuk submitnya nanti aja dulu. Kemudian untuk eh, apa pemberian materi elektronik itu jika di website emateri.go.id nggak bisa, mungkin ada alternatifnya kayak di akademi ya. Akademi itu bisa, itu juga sah, itu juga lebih cepat juga, paling nggak sampai 3 menit, 4 menit. Tapi kalau memang, itu memang kalau website emateri.go.id down ya. Tapi kalau memang bisa, silakan untuk beli di emateri. Terus, saran lagi, untuk pemasangan materinya juga, itu kadang websitenya down, jadi jangan sampai teman-teman sangat mepet sekali penutupan tanggal 6 terus teman-teman tanggal 5 malam begitu baru daftar itu takutnya nanti nggak keburu takutnya. Itu saran saya untuk Oke. pendaftaran SSCN-nya. Saran dari Mbak Us juga ada yang mau Ya, ditanya? saran saya ya itu jangan mepet-mepet. Biasanya kalau mepet itu websitenya error. Ya. Ada yang mau kita diskusikan guys untuk Dilanjut dulu SSCN dulu? mungkin ini Oh, masih proses panjang ya? seleksi SKT masih ada dua Oh, slide. boleh Mbak Us. Lanjut, Mbak Us. Sudah monggo ini aja apa namanya saat proses ini hal yang receh, yang remeh, tapi bisa menjadikan semuanya itu terganggu. Nah, pertama jaga kesehatan. Kalau udah belajar, tapi kesehatannya itu terganggu pas saat tes, tidak jadi tes. Terus persiapkan segala persyaratan yang harus dibawa. Ini biasanya ada pensil ketinggalan atau dokumen-dokumen, biasanya itu yang mengganggu ya. Jangan sampai dokumen yang harus dibawa itu ketinggalan. Terus pastikan lokasi itu benar. Nah, ini kejadian, Mas. Kemarin itu pas saya tes, jadi eh, apa namanya formasi DPR itu
lokasinya di Simpang 5, tapi malah ke BKN Semarang. Lokasinya Mahkamah Agung. Jadi kasihan kalau misalkan waktu tinggal 30 menit itu harus apa pindah lokasi. Muter-muter ya. Ya, jangan sampai gitu. Hmm. Itu sangat 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 di inilah hindari. Terus tenangkan pikiran ini kecil apapun misal banyak hal yang membuat pikiran ini nggak ini ya apa namanya nggak tenang pas saat SKD seperti contohnya sepatunya lepas karena udah ini sepatu masih bagus nih tapi udah lama lalu akhirnya copot nah itu kasihan karena itu mentalnya udah udah apa namanya ya terganggu. Ganggu ya. Heeh. Ya, jangan gugup lah gitu. Ya misalkan apa lagi ya udah gitu aja terus proses seleksi SKD yang yang paling penting adalah restu dari orang tua dan keluarga kalau udah punya suami suaminya gitu udah sih ini aja terus afirmasi diri ini harus intinya harus yakin kalau nggak yakin berarti belum siap gitu udah sih. Selanjutnya tanya jawab monggo. Izin bertanya, Ustaz. Monggo Mas Musmar. Ya, perkenalkan nama saya Musfar Munji dari angkatan 2020 Syariah. Ini Ustaz, kan apa terkait SKD. SKD itu kan terdiri dari TKW, TIU, dan TKP. Nah, di di beberapa instansi itu ada yang menawarkan formasi lulusan terbaik atau kumlot dan disabilitas dan umum. Nah, itu perbedaannya bagaimana? Mohon dijelaskan. Monggo Mas Tata atau Mbak Us monggo. Monggo Mas Sata. Oh iya, Mas Tata monggo Mas untuk Tata. pendaftaran yang ditanyakan tadi Mas Musfar, jadi bedanya formasi umum, formasi cum laude, formasi disabilitas itu apa tuh Mas? Nah, untuk yang saya tahu, teman-teman setelah angkatan saya berarti 2009, yang lulus 2019 ke atas, itu akreditasi jurusannya udah unggul ya Pak ya, udah A ya. 2000 jadi gini, yang lulusan terbaru berarti Juni. Yang merasakan unggul itu lulusan Juni kemarin sama September ini nanti, tapi September belum lulus. Yang Juni Oh, itu September. yang merasakan unggul. Yang Kalau merasakan A itu yang wisuda 2021 ke sini, 2021 ke 2024 berarti. Itu oh, A. Sebelumnya itu B. sebelumnya B ya. Hmm. Untuk kenapa saya tanya ini? Karena ini berkaitan dengan yang ditanya Mas Muswar tadi. Untuk teman-teman yang akreditasi prodinya masih B, itu nggak bisa daftar formasi cum laude. Nggak bisa daftar formasi cum laude karena persyaratan dari formasi cum laude tuh harus akreditasinya AA. Atau kalau zaman sekarang unggul berarti ya. Jadi untuk teman-teman yang 2021 ke sampai yang terbaru itu, mereka punya privilege buat daftar formasi umum dan formasi cum laude. Terus bedanya apa tuh Mas? Bedanya kalau untuk di Mahkamah Agung sendiri, nah di Mahkamah Agung sendiri itu sampai sekarang saya juga nggak tahu bedanya cum laude sama umum. Karena kami penempatan sama-sama jauh. Tapi untuk di instansi lain itu untuk yang cum laude itu biasanya penempatan lebih ke pusat. Kalau Oh. instansi lain ya, instansi lain mungkin di teman-teman mau coba di mana begitu, itu biasanya penempatan lebih di instansi pusat. Untuk perbedaan yang signifikan banget itu setahu saya hampir nggak ada untuk kumlot sama umum. Kalau Mbak Us gimana? Untuk perbedaan kumlot sama umum? Kalau untuk ini pengetahuan saya, komlot sama umum untuk penempatan sih sama aja, ya, sama-sama jauh. Terus kalau untuk perbedaannya ini sendiri di masalah penilaian SKD sih, penilaian SKD. Kalau passing grade untuk umum itu TWK-nya 60 ya, TWK-nya 60.
Kalau TIU-nya itu 80, TKP-nya itu 166. Nah, sedangkan untuk kumlot itu TWK-nya 65 ya, 65. Terus TIU-nya itu 85. Yang membedakan itu ini passing grade di TIU-nya aja sih. Iya, untuk Berarti berarti kalau yang kumlot itu lebih rendah kita atau gimana? Passing grade-nya. Passing grade-nya lebih tinggi di TIU-nya ya harusnya. untuk kumlot berarti passing grade-nya lebih tinggi, Pak. Tapi Oh, lebih tinggi. untuk iya lebih tinggi. Tapi untuk privilege-nya sendiri berarti persaingan di kumlot itu juga nggak sebanyak di umum. Mungkin persaingannya itu ya benar ya, peta Iya, persaingannya. persaingannya di kumlot itu nggak sebanyak yang di umum karena kampus-kampus untuk yang kumlot itu nggak sebanyak yang umum. Tapi untuk teman-teman yang di umum jangan berkecil hati juga, karena kami dua juga pendaftaran dari umum, itu nggak masalah. Iya. Karena penempatan penempatannya juga nggak jadi kalau di Mahkamah Agung. Tapi di instansi lain beberapa kumlot itu lebih diistimewakan soal penempatan. Itu instansi lain. Kalau untuk yang disabilitas, yang pasti disabilitas sudah diatur di instansi masing-masing. Itu yang pasti ada disabilitasnya untuk taraf-taraf tertentu. Untuk persyaratan taraf tertentunya biasanya per instansi beda-beda. Jadi ada yang mungkin sebagian tunawicara dan lain sebagainya itu harus dibaca di instansi. Untuk di Mahkamah Agung sendiri, untuk yang disabilitas, kalau nggak salah itu nanti teman-teman yang disabilitas ada pemeriksaan dulu sebentar di pengadilan tinggi masing-masing. Misal pendaftaran mau di Semarang, jadi untuk yang mau mendaftar disabilitas itu nanti mereka harus ke Pengadilan Tinggi Semarang, begitu. Bedanya di situ aja untuk yang disabilitas. Untuk yang masih normal daftar disabilitas bisa nggak, Mas? Ya jangan juga kalian untuk pendaftaran disabilitas kalian daftar yang umum karena masih lengkap dan harus dibuktikan Oke. juga disabilitasnya. Itu Mas Musfar Musfar, untuk ya. bedanya umum di disabilitas sama di cum laude. Ya, Kalau baik. bisa, Ada yang kalau mau bisa, ditanya lagi? Itu kalau apa? Kemarin saya itu dapat istilahnya informasi itu terkait SKD. Kalau umum itu kan terdiri dari TKW, TIU sama TKP. Tapi kalau kumlot itu dengar-dengar TKW-nya sama TKP-nya nggak ada, cuma TIU aja. Itu Oh enggak, benar atau tidak? enggak Mas, enggak, semua sama. Berarti tetap sama ya. Nah, semua sama. Cuma di penilaiannya aja yang berbeda. Betul, malah di cum laude lebih tinggi ya Mbak Usia. ya kalau di kumlot itu cuman 85 aja di TIU-nya. Yang membedakan di 80 sama 85. Tapi itu passing grade-nya ya. Tapi kenyataannya nilainya tinggi-tinggian, persaingannya itu ketat di umum. Kalau di apa namanya, di kumlot itu biasanya misal kayak tahun kemarin yang tertinggi di kumlot itu misal berapa ya, 190 ya, 190-an, itu di umum itu udah peringkat kesekian. Jadi lebih Iya, lebih persaingan di cum laude betul. Betul. Untuk Berarti bisa rankingan dibilang gini ya. Kalau kita gambarkan itu mungkin yang buka lowongan CPNS ini mungkin ada kamar-kamarnya untuk kamar cum laude gitu berapa gitu ya, berarti ya mungkin ya. benar Pak, Yang benar. kalau berarti bicaranya peluang ya. Kalau dari setiap nanti kuotanya berapa untuk yang kamar cum laude gitu ya. Berarti mungkin gitu ya, Mas Ata Iya, ya. benar Pak. Benar untuk yang cum laude berdasarkan pengalaman kami, persaingannya berarti enggak seberat enggak seberat di umum karena di umum yang mendaftar Iya. banyak banget. Saya pernah dengar juga dari waktu itu ketua PA Salatiga apa ya? Ya, Salatiga itu ya cerita kayak gitu. Ya memang kalau saya ini dulu katanya kumlot ya, kumlot tapi karena akreditasinya kampusnya akreditasi kampus sama prodinya masih B ya, jadi ya belum bisa dikatakan kumlot. Tapi waktu itu Bapak Ketua PA itu bilang memang kecenderungan alumni-alumni syariah yang kumlot itu ya memang ya kayak saya ini jadi dosen akhirnya. Iya, bukan jadi praktisi, bukan jadi praktisi. Jadi jarang yang kumlot itu terus kemudian jadi praktisi itu malah jarang kayaknya.
Katanya gitu. Tapi ya tak buktinya aku dewi yang ngono ya gitu. Itu Mas Oke, Musfar. dilanjut. Ya, ya, terima kasih. Cukup. Ah iya. Mbak Us ada tambahan? Ya, disclaimer ini ya Mas, untuk TIU sendiri, kalau Mas Nizar kan kemarin cerita kalau ini mendatangkan ahli matematika nih. Iya. Pengalaman saya Mas, untuk TIU sendiri itu sebenarnya bukan matematika Mas, secara Mm-mm. murni. TIU itu singkatan dari apa? Tes Intelijensi. intelijensi utuh. Jadi sebenarnya TIU itu matematika yang sangat sederhana, bisa Iya, iya, dikerjakan iya, sama benar. semua. Karena kan dikejar waktu itu ya, jadi bukan yang matematika susah gitu. Mm-mm. Iya. Berarti untuk TIU teman-teman mungkin mulai dari sekarang itu sudah harus mulai latihan-latihan. Itu walaupun pakai apa namanya? Pakai contoh soal tahun kemarin pun saya rasa sih bisa karena di Kemenpan RB yang terbaru itu juga nggak banyak perubahan toh Mbak dari Ada 2023 kisi-kisi toh, 2024. Mas. Mas Ada Tata. Pak. Ada Tadi kisi-kisi. ada yang di-share sama Mbak Us tadi. Oh, Oh, kisi-kisi. ada ya? Oke. Kemenpan nomor berapa? Atau, oh ya, 200, itu saya ya. Ada kisi-kisi ya? Ada. Ya, ada kisi-kisi Pak. Oh. Ini, saya punya nanti misal ada ini, atau download sendiri juga bisa. Saya Oke, kirim nanti juga bisa Pak. dikirimkan aja Mbak linknya. Iya. Oh. Nanti kirimkan biar di-share Mbak. Monggo yang lain, yang ingin tanya lagi, monggo. TIU untuk SKD tadi sudah dijelaskan sama Mbak Us ya. Jadi untuk saya mungkin sedikit trik dari saya, mungkin trik yang nggak boleh ditiru, tapi boleh juga kalau waktunya mepet. Dan selama saya sarankan ke anak-anak yang mendaftar CPNS di sini, kemudian mereka daftar, mereka bilang juga nilainya naik secara signifikan. Tapi untuk triknya ini saya bagikan cuma di TKP. TKP itu tes kepribadian ya, tes kepribadian. Untuk sekarang kan di kisi-kisi tes kepribadian ada banyak apa namanya sub sub nama, ada sub apa dibagi-bagi banyak lah untuk TKP. Tapi saya rasa trik yang saya sharing ini eh, bisa dipakai untuk semuanya. Jadi TKP yang saya pakai itu sama kayak tahun lalu itu triknya nggak perlu baca soalnya kalau dari saya. Betul. Ya. Untuk TKP itu tidak perlu dibaca. Jadi kan untuk soal TKP kadang soalnya yang panjang banget hampir satu paragraf. Jadi kita banyak waktu yang terbuang. Kemudian TKP itu soal-soal yang mengetuk hati kita. Jadi kita yang sebenarnya, aduh saya orangnya A banget nih, tapi di gara-gara soal ini saya pengen pilih A, tapi pengen pilih B, kadang begitu. Jadi untuk trik dari saya, TKP itu langsung kita baca ABC-nya. A, B, C, D, E itu langsung kita baca dan yang terbaik di situ itu jawaban terbaik biasanya. Nilainya poinnya 5 Oh. triknya. Kalau kalau ini yang saya alami ya sama teman, ini saya dikasih tahu sama yang ranking satu nasional dulu waktu zaman saya. Itu kalau kita baca soalnya, kadang kita jadi ragu karena soal-soalnya kadang aneh kayak misal ketika kita berangkat kerja kemudian ada yang kecelakaan apa yang kita lakukan, kadang begitu. Jadi kita ragu, masa nggak ditolong, masa gini. Nah, kadang ragu, tapi kalau kita langsung baca ABC-nya, itu biasanya kita langsung ketemu. Oh ya, tetap saya harus tepat waktu kerja, tapi nggak mengurangi saya bisa nolong dia dengan cara telepon apa gitu. Kadang ada gitu. Jadi trik TKP dari saya mungkin itu untuk Tio. Tio sendiri nggak ada triknya. Itu pure kalian harus bisa. Pure kalian harus bisa apa menjawab soal-soal dari Tio. Untuk cara menjawab soal dari Tio-nya gimana? Nah, itu dia. Tadi seperti yang Mbak Us kata, tetap harus latihan kalau untuk Tio. Apalagi sekarang udah ada kisi-kisinya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada soal tentang aljabar gitu. Kalau misal memang kisi-kisinya ada aljabar, berarti keluar. Tapi nggak mungkin keluar dari kisi-kisi itu nggak mungkin. Atau tiba-tiba keluar eh, persoalan tentang apa begitu kimia begitu. Itu kalau di luar kisi-kisi saya rasa nggak ada. Itu untuk Tio ya. Untuk TKP, TWK, wawasan kebangsaan itu kemarin Mbak Us ada jelasin saya sedikit mungkin
Mbak Us bisa jelasin ke teman-teman? Oh iya, untuk yang tahun sebelum-sebelumnya ya ini masih ada hafalan-hafalan. Kalau untuk tahun 2021 sama 2023 ini pure penalaran. Seperti apa ya, TKP, seperti TKP, tidak jauh beda dengan TKP model soalnya. Jadi gitu, tidak ada seperti apa namanya undang-undang ini pasal berapa kayak gitu, nggak ada. Jadi kayak misalkan langsung ke eh, kasus, misal kebijakan Mahkamah Agung dan MK ini eh, bagaimana bagaimana kayak gitu, langsung ke apa namanya ya, apa namanya ya, intinya langsung ke kebijakannya gitu. Contoh Ada soalnya secara langsung. ada triknya nggak, Mbak Us? Kalau saya triknya itu kalau soal TWK ini langsung baca, biasanya kan ada bacanya panjang banget. Nah, itu nggak usah dibaca dulu, langsung ke soalnya. Jadi soalnya dulu, baru yang diminta ini apa nih, baru ke bacaannya. Kalau Oh, misal bacaan, hmm, maksudnya berarti kalau untuk TWK kan kadang ada soal ceritanya dulu, terus ada soalnya, baru ada jawabannya ya. Berarti saran dari Mbak Us, kita langsung baca soalnya dulu ya, nggak perlu dibaca bacaannya yang panjang. terus sama di Sama scamming aja, sama soalnya itu di scamming. Misalkan ambil aja yang di pertama sama di akhir gitu. Pasti poinnya di situ sih. ya, itu untuk saran dari Mbak Us ya. Terus kemudian teman-teman, saran dari saya untuk pengerjaan SK di tahun saya, teman-teman itu jangan berkutat pada satu soal. Kalau saran dari saya, jadi misal kan ada 110 soal nih, ada satu soal yang kita bingung, teman-teman jangan berhenti di situ. Dalam artian kalian pikir, hitung kancing lah, kalian hitung orang yang di ruangan ABC ABC ABC, jangan. Kalian lewati aja. Misal kalian udah kerja nomor 1, 2, 3, 4, yang 4 nggak bisa, langsung lewat. Kalian jangan berkutat di nomor 4 sampai 3 menit, 4 menit kalian pikir. Dipikir pun nggak ketemu juga. Jadi kalian lewati langsung nomor 5. Itu nanti ketika semua sudah selesai atau ketika teman-teman pengen balik itu bisa. Jadi kayak nanti kan ada kayak kotak-kotak begitu toh. Kotak-kotak nomor 1 sudah diisi warna hijau, nanti nomor 2 yang belum diisi warna merah. Nah, teman-teman jangan berkutat pada satu soal yang sama. Itu untuk menghemat waktu ya, Mbak ya. Untuk cara pengerjaannya gimana, Mbak Us? Ada trik, tips and trick? Kalau tips and trick ini, karena banyak model ya Mas, biasanya kalau ada TKP dulu, dimulai dari TKP dulu, baru TWK ke TIU. Tapi kalau saya secara urut, TWK sampai ke TIU, TKP. Jadi misalkan gini, untuk ini, apa namanya, waktunya sendiri, biasanya TWK ini saya butuh 25 menit harus selesai di TWK. Terus nanti pindah ke TIU-nya. TIU-nya 30 menit lah. 30 menit itu kalau biasanya kalau saya bukan langsung semuanya TIU harus selesai. Saya TIU-nya ambilnya di analogi. Kalau sering tryout pasti sudah tahu bentuk-bentuk soalnya. Kita di awal ini analogi silogisme yang bisa dikerjakan secara cepat tanpa ada hitung-hitungan. Nah, nanti yang hitung-hitungan ini nanti saya lewatin sampai awal di pekerjaan TKP, langsung ke TKP-nya. Nah, hitungan ini nanti saya kerjakan di akhir. Gitu aja. Nah, begitu teman. Jadi mungkin hampir hampir serupa tapi tak sama. Jadi untuk pengerjaannya, untuk hal-hal yang teman-teman nggak ahli dalam bidang itu atau teman-teman yang merasa susah di bidang itu, kami berdua sarankan untuk dikerjakan di saat terakhir. Waktu teman-teman udah yakin semuanya sudah terisi dan soal-soal tersebut kita kumpulin di akhir itu nggak masalah. Daripada teman-teman berkutat di situ atau misal teman-teman nggak ahli nih di Tio. Terus teman-teman hitung dari awal. Kalian hitung kanan kiri kanan kiri. Kemudian yang keduanya, soal-soal yang lain teman-teman udah nggak ada konsentrasi di situ. Nah itu juga problem. Daripada teman-teman nanti pengerjaannya begitu, mending untuk yang hitung-hitungan. Kalau memang teman-teman susah, itu bisa dilewatin dulu. Oke. Itu tips-tips dan trik SKD di kami. Mungkin sedikit banyak bisa teman-teman coba praktekkan. Jadi dari Mbak Us juga sudah ada
apa tips and triknya. Jadi untuk teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait SKD ini? Monggo, Mbak, Mas, monggo. Yang tanya, Nggak apa-apa, nggak Oh masalah ya, untuk tanya. untuk SKD sendiri, karena ini apa namanya ada sisa waktu untuk mengecek ulang kalau saya sih. Trik saya gitu, Mas. Ya, 25, nanti 30, 10 menitnya nanti untuk ngecekan. Iya, nanti bisa dicek ulang lagi ya teman-teman ketika selesai SKD. Yang penting itu belum dipencet finish ya, finish atau selesai ya, kalau nggak salah. Ada yang mau kita apa sharingkan? Izin tanya lagi, Ustaz. Itu nanti kalau kita tes itu bawa PC sendiri atau disediakan dari sana ya? Untuk tes SKD itu sudah disediakan komputer di tempat tes ya. Nanti teman-teman tinggal daftar, tinggal datang membawa persyaratan yang dibutuhkan. Biasanya itu baju hitam putih, terus sepatu pantofel, kemudian KTP sama kartu tes ya Mbak ya, kartu tes ya. Ya kartu tes. Bahkan untuk Mas, pensil pun itu udah disediakan sama panitia. Mas Figur mungkin mau sharing yang kemarin gimana pengalamannya waktu ikut SKD dan belum berhasil ya. Mas Figur, Iya, neng Pak. di gitu. Kemarin di mana itu? Ujiannya. Kemarin di Bandara Ahmad Yani. Heeh. Dan Mas, Nggak kalian tahu. loh. Oh, nggih, Mbak Uswatuna sana. Saya gagal terus kok. Nggak apa-apa, Belum, belum belum, 7 belum kali berhasil. gagalnya. Iya. Neng ini Kan bandara, Gagalnya Mas. yang tertunda, Mas. nggih. Sebenarnya kalau kegagalan itu apa ya? Kata yang agak agak keliru nih. Soalnya Oh iya. pengalaman saya sama temen nih, Pak. Ini sharing juga sama teman. Jadi waktu itu saya itu daftar tahun 2019, lolos 2020. Terus teman saya itu di saat itu gagal 2020. Kemudian dia tes lagi 2021, malah dia sekarang jadi cakim. Berhasil Oh, di malah sudah 2021. cakrim. Malah ibarat Oh, kata malah. saya duluan, tapi dia yang jadi bos saya nanti. Oh, Bisa ada kemungkinan begitu, Pak. Jadi iya, mungkin iya, benar, benar, teman benar. yang udah daftar, Benar. jangan berkecil hati buat nanti, pasti gagal meneh, gagal meneh. Enggak juga. Enggak juga. Yang penting kalian Dan fight yang and di angkatan jenengan untuk analis perkara nggak ada apa jalan untuk jadi cakim ya waktu itu ya belum ya. benar, benar Pak. Untuk jalan menjadi Ya. cakim pada waktu itu Mulai nggak ada. 2021 ya. Benar. Tapi untuk ke depannya karena namanya hukum itu progresif ya. Hukum itu nanti bergerak terus nggak ada yang hukum yang paten kayak undang-undang aja di amandemen 4 kali. Nah, karena hukumnya bergerak terus, jadi untuk ke depan kita nggak tahu juga ke depannya nanti gimana karena yang desus-desusnya tahun ini Cakim juga ternyata yang keluar cuma APP aja, bukan Cakimnya. Karena kemarin dari Pak Subandi, Humas MA juga beliaunya sharing sedang dibuat perpres mengenai pengadaan Cakim tapi bukan dari CPNS, tapi dari pegawai ya Mbak Us ya. Oke. Yang sudah menjadi PNS. Nah, Instansi internal aja. instansi internal. Untuk kemarin sharing dari Pak Subandi Humas Mahkamah Agung itu untuk pengadaan Cakim selanjutnya itu akan dibuat dari internal Mahkamah Agung. Jadi jadi pegawai dulu lah ibarat kata begitu. Makanya untuk tahun ini nggak diadakan Cakim kayak 2021 kemarin. Tapi itu masih belum pasti selama peraturannya belum ditandatangan, jadi kita belum bisa percayakan juga. Tapi untuk Mas Figur tadi mungkin yang saat ini belum lolos, tapi rezeki nggak akan melewati kita. Wih, sangat juga sih. Ya. Barangkali mungkin lolosnya di tahun berikutnya itu malah justru peluangnya lebih besar maksudnya kan gitu. Betul. Oke. Monggo ada lagi yang ingin tanya silakan. Ini udah jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia tengahnya ini Mbak U sama Mas Tata ini udah jam 12 loh ya. Mau duhur nih. Udah mau tidur. Ayo, mungkin sampai kita batasi sampai sesi. Masih ada lagi Mas Tata materinya Cukup Mbak kalau Us. saya Cukup cukup ya. Pak. Mbak Us masih ada lagi.
Cukup ya. Tinggal pertanyaan ini dari teman-teman ya, kita pepet Ya, sampai jam 11 ya. pertanyaan tadi mungkin teman-teman bisa praktekkan juga tadi yang TKP, nggak usah dibaca soalnya. Untuk TWK, wawasan kebangsaan, langsung dibaca soalnya tanpa baca uraiannya yang di atas itu. Kemudian untuk TIU, latihan-latihan kalau TIU. Mau nggak mau. Itu untuk SKD dari kami. Di Oke. Romchat sudah Oh, dikirimi linknya, nggih, Mas Tata. oh ya, ini Link info. saya kirim contoh-contoh soal yang tahun-tahun lalu. Teman-teman bisa baca. Tapi teman-teman juga baca sharingan dari Mbak Us tadi ya, yang tentang Permenpan. Itu penting juga karena itu berkait dengan kisi-kisi. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Oke. Mbak Uswatun. Mbak Us ada lagi? Cukup? Ada tambahan? Ya, terima kasih. Oke, kita kembalikan Mas Alwi ya. Sebentar, terakhir saya mungkin jadi memang yang namanya peluang itu memang dicapai ya, dicari, diambil ya, bukan bukan apa namanya, kita tengok-tengok di rumah terus kemudian ada yang nawarin monggo Mas mau jadi PNS itu kayaknya enggak ya. Enggak ada seperti itu peluangnya. Kecuali kalau jaringan anaknya presiden lah mungkin beda lagi itu. Tapi selama kita masih orang biasa itu ya peluang itu ya tetap diambil. Diambil dalam artian ya harus butuh usaha untuk mencapai itu semua. Apapun itu sebenarnya ya, peluang apapun itu ya tetap harus kita ambil dengan penuh usaha. Nah, karena peluang di hadapan jenengan ini adalah untuk mendaftar CPNS tahun 2024 ini dengan tips dan trik yang sudah dibagikan oleh Mbak Us dan Mas Tata tadi, monggo jenengan ini tinggal mempraktekkan saja, pengalaman sudah diberikan, info-info yang penting juga sudah diberikan, sudah diinfokan, tinggal jenengan semua ini yang mau mengikuti tips dan trik itu untuk mencapai itu semua atau tidak. Nah, jadi apapun yang sebenarnya dilakukan oleh Prodi itu dalam rangka memang ya itu tadi yang saya sampaikan. Saya sangat senang sekali ketika mendengar kabar ada alumni syariah, alumni Prodi Hukum Keluarga Unisula ini yang menjadi PNS, terutama di apa namanya dalam bidang hukum ya, ada analis perkara, hakim atau lain-lain. Itu saya sangat sangat senang sekali karena apalagi teman-teman yang apa ya, yang alumni yang baru-baru ini tentunya itu semakin membuat kami bergembira. Nah, kegembiraan itulah yang kemudian menginisiasi saya untuk mengadakan acara semacam ini sehingga ini semua bisa apa ya menjadi wasilah, menjadi sarana bagi jenengan semua dimudahkan untuk mengikuti proses-proses yang ada dalam pendaftaran CPNS. Oke, mungkin itu terakhir apa namanya dari saya kembalikan kepada Mas Alwi. Terima kasih saya ucapkan untuk Mbak Us dan Mas Tata yang sudah meluangkan waktu dan pengalamannya diberikan kepada teman-teman. Semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ustadz mau tanya. Nanti tindak lanjutnya setelah acara ini mau ada pelatihan CAT atau gimana, Ustadz? Iya, nanti kita pertimbangkan, Mas. Oh, nonton nggih. Nanti Nanti kita untuk pertimbangkan teman-teman ya. nanti dipertimbangkan oleh Prodi akan ada pelatihan CAT atau tidak, nonton nggih. Iya. Ya. Nanti kita infokan di grup. Nanti berkabar saja lewat grup komunikasinya. Baik, terima kasih eh, atas materinya Mas Miftah dan Mbak Uswatun. Udah jam 11 juga ini di waktu Indonesia Barat, jadi langsung aja kita tutup acaranya pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa kelancaran dan kemanfaatan untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Tata, Mbak Us, matur suwun, Makasih Mas sehat-sehat Tata, selalu. Mbak Us. Ya. Mungkin kalau Ya, teman-teman yang mau mau apa personal kontak buat tanya ke Mbak Us atau tanya ke saya mungkin nanti bisa lewat Mas Alwi. ya nanti tak Siap, share siap. itunya Mas. Nanti tak share apa namanya Kadang nomornya. kadang kan takut tuh mereka untuk tanya-tanya, Pak. Ya, Ah, ya sip. enggak apa. Betul betul nggak Mbak Us? Mbak Us Iya, senyum-senyum. dia
Untuk apa bahan-bahan SKD, SKB kalau memang ada yang butuh, silahkan chat saya, nanti saya kasih. Soalnya masih ada gitu. Saya masih simpan. Oke, terima kasih, Boleh terima Mbak kasih. di-share. Makasih Mbak Us. Ya. Oh, Mbak Dini ini kayaknya ini Mbak Dini nih. DR ini Oh, Mbak Dini begini. Rahmantika. Oh, Mbak gitu, Mbak. Ono seniormu, Mbak. Senior Malu. patuh berarti ya Pak ya? Aduh, ini adik kelasku ini pasti. Cekel ini. Halo, halo. Suaraku lagi hilang. Suaraku lagi hilang. Loh, penyanyi kok Eh, suaranya hilang itu. Oke, makasih ya semuanya ya. Oke, Ya, makasih izin off Oke, Pak. terima kasih, terima kasih. Iya, iya, Assalamualaikum saya makasih. akhiri ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Makasih, makasih.